Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Hidayanti dengan NPM 251265556. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi usul fikih tentang klasifikasi istidlal berdasarkan sumber dalil dalam usul fikih. Dalam kajian usul fikih, istidlal berarti cara atau proses menggunakan dalil untuk menetapkan suatu hukum Islam. Melalui istidlal, para ulama dapat menentukan hukum suatu persoalan dengan berpedoman pada sumber-sumber hukum yang telah diakui dalam Islam. Oleh karena itu, pembahasan ini penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan dalam kehidupan. Pada bagian pertama, yaitu istidlal dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan menjadi dasar pertama dalam penetapan hukum Islam. Semua hukum dalam Islam pada dasarnya berlandaskan kepada Al-Quran karena isinya berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memahami hukum dari Al-Quran, para ulama tidak hanya melihat arti ayat secara umum, tetapi juga memperhatikan bahasa, makna, konteks ayat, serta kaidah tafsir yang digunakan. Hal ini dilakukan agar hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan maksud ayat tersebut. Jadi, dapat dipahami bahwa Al-Quran menjadi pedoman utama dalam seluruh proses pengambilan hukum Islam. Selanjutnya adalah istidlal dengan sunnah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi untuk menjelaskan, memperkuat, dan melengkapi hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Karena itu, banyak hukum Islam yang dipahami lebih rinci melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, penggunaan sunnah sebagai dalil harus didasarkan pada hadis yang sahih agar dapat dijadikan pedoman hukum yang kuat. Selain sunnah, terdapat juga ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam usul fikih, ijma memiliki kedudukan penting karena dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya ijma, umat Islam memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menghadapi persoalan tertentu yang telah disepakati para ulama. Berikutnya yaitu istidlal dengan qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum pada suatu masalah baru dengan cara menyamakannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Qiyas sangat membantu dalam menjawab persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dengan begitu, hukum Islam dapat terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain qiyas, terdapat juga beberapa dalil yang penggunaannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya seperti istihsan, maslahah mursalah, urf, istisyab, dan sat asjariyah. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam penggunaannya, dalil-dalil tersebut tetap memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Islam, terutama untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi masyarakat yang terus berubah. Sebagai kesimpulan, klasifikasi istidlal dalam usul fikih menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam dilakukan melalui berbagai sumber dalil yang memiliki fungsi masing-masing. Al-Quran menjadi sumber utama hukum Islam, sunnah berfungsi menjelaskan dan melengkapi hukum, ijma menjadi dasar kesepakatan ulama, sedangkan qiyas digunakan untuk menetapkan hukum pada persoalan baru. Selain itu, terdapat juga dalil-dalil lain yang membantu menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Karena itu, istidlal memiliki peranan yang sangat penting agar hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan sepanjang waktu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.